Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat ba'dul maghrib yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali dengan bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga niat kita untuk thalabul ilmi senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemudahan pemahaman oleh Allah, senantiasa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga tidak lupa untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya, tentunya juga bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Kita menikmati Islam sampai hari ini. Semoga kenikmatan keislaman ini senantiasa kita bawa sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menentukan akhir dari kehidupan kita. Ya, harapannya akhir dari kehidupan kita itu ya kondisinya adalah dalam kondisi la'allakum tattaqun. Makanya senantiasa kita memperbanyak doa kepada Allah agar Allah yang mengikat hati kita ini biar terus dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam. Banyak di antara kawan-kawan, banyak di antara saudara-saudara semuslim yang kemudian memilih jalan lain, entah disebabkan karena apa ataupun mungkin ya harta, ya apa gitu kan. Makanya kita memperbanyak doa, semoga Allah menguatkan iman kita di kondisi-kondisi yang seperti saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di hadis yang ke berapa kemarin? Ke-6 ya, ke-7 ya. Hadis yang ke-7 tentang agama adalah nasihat. Agama nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga untuk kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita juga sudah sampai nasihat untuk kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya yang kita fahami kemarin adalah bukan kita menasehati kitab, tapi justru kita dapat nasihat banyak dari Alkitab, yaitu maksudnya adalah Al-Qur'an. Seperti itu. Di antara nasihat-nasihat kemarin yang sudah kita sampaikan adalah seyogyanya sebagai seorang muslim itu senantiasa untuk membaca Al-Qur'an di setiap kehidupan aktivitas kita yang sangat sibuk. Misalkan harapnya juga kita punya waktu untuk bisa membaca Al-Qur'an. Kalau harapnya kita punya waktu itu kan seolah-olah kita sibuk sekali gitu nih. Tapi sebaiknya bukan harapnya kita punya waktu, tapi memang kita harus ada waktu untuk bisa membaca Al-Qur'an gitu. Gimana? Meluangkan waktu gitu kan, meluangkan waktu untuk bisa membaca Al-Qur'an. Sekiranya belum bisa fasih ya kita belajar dengan orang yang fasih. Sekiranya kita sudah fasih ya sekiranya kita mengajarkan. Sebagaimana khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian juga mengamalkannya. Kan ngoten toh? Leres nggih? Mengajarkan, mengamalkan sepertinya beda pengertian atas satu kesatuan nggih. Nah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, mengajarkan Al-Qur'an. Ya, mengajarkan Al-Qur'an. Karena mengajarkan berarti memberikan tausiah, mungkin pemahamannya ngoten nggih. Tapi kalau mengamalkan Al-Qur'an berarti mengamalkan isi Al-Qur'an.
melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Misalkan sholat itu wajib, berarti kita harus mengamalkan sholat itu. Ngoten nggih. Kalau mengajarkan sholat itu wajib, berarti kita memberikan pengertian gitu. Nah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kemudian juga kita membacanya sama juga dan menghafalkannya. Harapannya kita juga rajin membaca Al-Qur'an itu ya sikit-sikit gitu kan. Sidik-sidik kita juga disertai menghafal Al-Qur'an. Ya, sekalipun menghafal Al-Quran di seusia saat ini juga mungkin sangat berbeda dengan usia-usia yang masih muda gitu, usia-usia masih muda, tapi tidak ada salahnya kemudian kita menghafalkan Al-Quran itu karena manfaatnya sangat besar. Kemudian juga selain itu nasihat diantaranya adalah kemarin kita sudah pelajari bahwa ternyata kita itu diperintahkan untuk bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, bitartil gitu kan, dengan baik dan benar, dengan sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makhorijul hurufnya dan sebagainya. Karena apa yang kita baca itu kalamullah, kita usahakan ya benar-benar baik seperti itu. Kalau belum bisa ya kita belajar. Kemudian memperbaiki suara, tapi kalau terkait dengan suara gitu kan, membaguskan suara niku kan kadang tidak bisa disamakan kan ngoten. Paling tidak itu ya kita berusaha baiklah membacanya. Nah, terkadang ada orang yang dia bacaannya bagus Pak, cuman karena mungkin Allah belum memberikan suara yang indah gitu kan, sehingga berbeda dengan yang lainnya kan banyak. Mungkin tuhsinul saud di sini itu ya memperbaiki salah satunya bacaan-bacaan kita. Kemudian juga syukur alhamdulillah sinambi kita memperbaiki bacaan kita juga memperbaiki suara kita biar bagus. Nah, terkadang orang tergetar hatinya itu dengan mendengarkan suara dan sebagainya. Nah, kemudian juga kita usahakan ketika rajin membaca itu juga tadabur, memahami, memaknai isinya, ya kan? Makanya alhamdulillah kalau kemudian kita ada kegiatan atau kajian tafsir Al-Qur'an gitu nggih. Nah, itu bagus sekali karena dari situ kita bisa memahami apa yang ada di dalam kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Ya kan sangat berbeda sekali dengan orang-orang yang ini bitadbir ini. Sangat berbeda sekali dengan orang-orang yang membaca dengan asal baca dengan membaca dengan faham. Itu mesti ada bedanya gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Ya belajar. Ya kan? Makanya orang yang pintar terkait dengan tafsir tadi itu selain mengamalkan juga mengajarkan, tentu. Dia mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, kemudian dia juga berusaha untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain biar orang lain juga mengerti apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Kemudian ternyata Al-Qur'an itu juga perlu sekali kita ya kan mengajarkan kepada anak turun kita gitu. Yang nomor dal itu kemarin ya. Anak turun kita ya kan, mengajarkan kepada saudara-saudara kita. Makanya kemarin kita singgung ya warisan terbaik deh, bukan warisan terbaik ya. Warisan baik kepada anak-anak kita itu generasi-generasi setelah kita itu ya harta benda mungkin bagus gitu nggih. Tapi ketika kita bisa mewariskan pemahaman Al-Qur'an itu kepada generasi setelah kita, anak-anak kita dan sebagainya, itu insya Allah jauh lebih baik. Kenapa? Ya karena dia nanti itu akan membawa kebaikan Islam, membawa risalah agama ini seperti itu. Meskipun sebenarnya kalaupun kemudian kita satu dunia misalnya tidak mau menjaga Al-Qur'an,
Allah pun pasti akan menjaga Al-Qur'an itu, kan begitu. Tapi karena kita juga memahami bahwa mengajarkan, mengamalkan, mempelajari Al-Qur'an itu sesuatu hal yang baik yang harus diwariskan, maka sebaiknya kita wariskan. Salah satunya begini, Pak. Menyekolahkan anak, ya kan? Menyekolahkan anak di sekolah yang memang mempelajari hal-hal baik tentang agama ini, terutama Al-Qur'an, itu juga bagian dari warisan yang baik untuk generasi-generasi setelah kita. Kemudian sebaiknya sebaiknya ketika kita memahami Al-Qur'an yang hak ini, kita berusaha untuk mengamalkannya. Bitafaqqihi, memahami, kan, dari fikihnya. Fikih itu sebenarnya pemaknaan secara bahasanya itu kan memahami, faham, ya kan? Ya ada kaitannya dengan yang tadi yang jim mentadaburi Al-Qur'an. Orang yang faham tentang apa isi kandungan di dalam Al-Qur'an, ya kan? Juga dia pasti akan meresapi, mentadaburi niku kan merenungkan, meresapi gitu nggih, apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu, seperti itu. Kemudian ketika dia sudah paham, meresapi, memahami, maka sebaiknya adalah wal amal, dengan mengamalkan apa yang di dalam Al-Qur'an tersebut gitu. Nah, fala khairun fi qiraati la fiqhi fiha. Tidak ada kebaikan bagi seorang pembaca, gitu kan? Pembaca Al-Qur'an ketika dia tidak memahami Al-Qur'an itu, gitu. Kemudian sebaliknya juga tidak ada kebaikan wala khairun, tidak ada kebaikan di dalamnya ketika dia memahami Al-Qur'an itu wala amal, tidak ada amal, gitu. Dia paham sholat 5 waktu itu wajib, ya kan? Hukumnya wajib, di dalam Al-Qur'an wajib, tapi dia tidak mau mengamalkan itu, ya tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Nah, dan sebagainya. Kemudian yang paling terpenting dari kita membaca Al-Qur'an itu adalah kita bisa, buahnya itu adalah kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, yang paling jelek waqabihun di sini adalah yang paling jelek itu orang yang tidak mau mengamalkan, tidak mau belajar, ya kan? Kemudian juga tidak mau mengamalkan, itu kan? Wis ora sinau Al-Qur'an, kemudian juga tidak mau tidak mau belajar Al-Qur'an, kemudian juga tidak mau mengamalkan Al-Qur'an. Lah sing arep diamalke piye wong dia enggak mau belajar, gitu kan? Begitu pula juga sebaliknya, dia mempelajari Al-Qur'an tapi dia juga tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, itu juga tidak baik seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang itu tadi orang yang bisa mempelajari Al-Qur'an, ya kan, bahkan sampai mengajari, ya kan, tapi dia nggak mau mengamalkan, itu di sini nih, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, tadi kemarin saya sampaikan. Dia iso ngajari Quran ning gak iso ngamal nih. Contohnya gimana? Ngajari tahsin tapi dia nggak mau baca Quran, ya kan? Ada nggak? Bisa jadi ada. Dia ngajar tentang ilmu tafsir dan sebagainya, terkait bla 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 bla, ayat ini ayat itu dan sebagainya. Tapi apa yang dia sampaikan, gitu kan, ternyata dia nggak mau mengamalkan hal itu, gitu kan. Nah, beda dengan belum mengamalkan loh, nggih. Ini tidak benar-benar ndak mau gitu. Dia cuma pengennya mau ngajar ketok, tapi ndak ngamalnya itu ndak mau lah, gitu kan. Makanya itu kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bisanya cuma ngomong saja, gitu kan, tapi tidak bisa
mengamalkan. Nah, itu yang kemudian jadi koreksi bagi saya ketika diminta untuk ngisi pengajian itu ya itu gitu kan. Takutnya seperti itu. Saya ngomong gitu kan, bla bla bla. Quran itu masya Allah kita itu harus membaca Al-Quran sehari 1 juz Bapak Ibu, ya kan? Lalu ternyata aplikasinya dia nggak bisa seperti itu. Maksud dia nggak bisa seperti beda dengan maksudnya begini, nggak bisa seperti itu kan berarti dia ada usahanya gitu, ya kan? Tapi ya maksudnya dia nggak mau gitu loh, nggak mau membaca Al-Quran 1 juz sebagaimana yang dia utarakan kepada majelis taklimnya atau jamaahnya seperti itu. Bapak Ibu kita ini harus sholat jamaah di masjid, itu kan? Pahalanya masya Allah 27 derajat bla 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 sebagainya, ya kan? Tapi tahu dia ada yang mau ke masjid dia masih nongkrong gitu kan, misalnya sambil lutut-lutut misalnya kayak gitu. Nah itu seperti itu. Terus katanya, loh kenapa kamu kok nggak sholat ke masjid? Wah gampang kok, tak sholatin yang Mekah misalnya dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ini yang terakhir ini juga nasihat bagi saya pribadi gitu ya. Besar ini nasihat besar gitu kan, takut juga. Makanya kemarin juga ketika saya diminta untuk ngisi kajian ini juga ragu-ragu saya sebenarnya. Kita ambil atau enggak dan sebagainya gitu kan. Bukan masalah perkara saya takut di debat dan sebenarnya bukan gitu kan. Bukan. Kalau masalah saya salah dibenarkan enggak masalah. Takutnya itu enggak bisa ngamalin gitu aja sih. Enggak bisa ngamalin gitu kan. Contoh misalkan terkait dengan niat gitu kan. Saya niat di sini gitu kan. Biar nanti masuk YouTube misalnya kayak gitu kan, atau jadi imam di sini dan sebagainya, atau biar dapat ini dapat itu dapat ini, kurban dapat daging dan sebagainya gitu kan, zakat dapat beras dan sebagainya gitu kan. Itu yang takutnya itu kalau kecampur dengan hal-hal yang tidak baik seperti itu bukan takut karena misalkan saya dinasehati keliru dan sebagainya, ya saya terima gitu karena juga sama-sama masih belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu terkait dengan nasihat kita dengan Al-Quran ya. Ya semoga kita bersama-sama, termasuk saya sendiri juga bersama-sama untuk bisa mempelajari Al-Quran, kemudian juga mengamalkan Al-Quran, kemudian juga mengajari Al-Quran dan sebagainya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke yang ketiga adalah an-nasihatu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa namanya, ketika saya baca ini memang sangat istimewa karena pengertiannya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat pun juga kita harus tetap untuk mengikuti risalahnya. Seperti itu poinnya di situ. Lanjutnya adalah watakunu bitasdiki risalatihi. Kita itu berusaha, gitu nggih. Kita berusaha semaksimal kita ketika datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita membenarkan benar adanya Rasul. Bitasdiki itu benar adanya Rasul. Biyen ki eneng Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu keyakinan kita, tidak boleh goyah. Meskipun kita sendiri tidak bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Meskipun ada sebagian yang kemudian bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan, atau bermimpi bla 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 sebagainya gitu kan, yang sempat viral itu sinten Hashim atau siapa itu dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kebenaran hal itu mungkin masih bisa ditanyakan. Tapi kalau kebenarannya datangnya adanya Rasul itu sudah tidak bisa dibantahkan lagi. Maka keyakinan kita sampai ke situ, meyakini bahwa Rasul Muhammad SAW itu bukan sekedar dongeng, tapi memang ada dan dulu pernah hidup seperti itu. Kemudian tidak hanya membenarkan keberadaannya juga, tapi juga membenarkan apa yang dibawa risalahnya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Ya ketauhidan itu, ya kan? Iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iman bi jami'i majabihi min Quran wa Sunnah. Kemudian kita, ya kan? Kita ini harus beriman
kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Quran dan Sunnah. Kita harus percaya hal itu, bahwa datang ada seorang, berarti ada poinnya, ada berapa nggih? 4 ya. Yang pertama kita meyakini terkait dengan 4 atau 3 atau 2 malah. Yang pertama kita meyakini bahwa keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada, wujudnya dulu ada, tapi sekarang sudah sedo itu, tapi ada. Nah itu kita harus yakin. Kemudian yang kedua, kita juga harus yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu risalah itu tadi, ketauhidannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang harus kita yakini bersama. Kemudian yang ketiga adalah kita juga harus iman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Quran maupun Sunnah. Itu dari Quran itu maupun Sunnah. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran ya kita yakini. Makanya kan kata Aisyah radhiyallahu anha itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Quran yang berjalan. Itu Quran yang berjalan. Karena sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi kecerdasannya itu luar biasa. Apa yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu ya langsung difahami dengan pengajaran-pengajaran ala Jibril. Nah, kemudian dengan sunnahnya juga kita juga harus yakin dengan sunnah-sunnahnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadisnya, termasuk yang kita pelajari saat ini. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan mahabbah wa ta'ah. Selanjutnya dengan rasa kecintaan dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu contohnya bagaimana, ya kan? Contohnya ya mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu bentuk rasa kecintaan kita kepada Rasul, ya kan? Orang banyak itu mengatakan, wah saya itu cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wah I love you ya Rasulullah gitu kan. Tapi kenyataan aplikasinya itu nol, ya kan. Contoh aplikasinya itu kayak mana? Yaitu tadi sunnah-sunnahnya tidak berusaha untuk diikuti, ya kan. Beda nggih, artinya dia nggak mau mengikuti dengan berusaha untuk mengikuti gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Kemudian taat, ya kan? Taat itu bagaimana? Ya sama juga sebenarnya dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian juga misal contohnya adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya itu, salah satu orang yang beriman itu menjaga lisannya, ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu kan sunnahnya Rasul. Ya kan, bentuk kecintaan, bentuk ketaatan kita seperti apa? Ya mengikuti Rasul itu, jaga lisan kita. Lisan kita dijaga, jangan mengutarakan ngomong yang tidak semestinya begitu. Tidak baik di hadapan siapapun, lebih-lebih di hadapan orang tua kita misalkan. Ya kan? Sampai ada di dalam ayatnya Allah itu kan bilang, sama orang tua aja ndak boleh kan gitu nggih. Nah, apalagi sampai mencaci maki, apalagi sampai ada di beberapa video itu, di beberapa berita itu orang tuanya ditaruh di panti jompo karena sudah tidak bisa merawatnya dan lain sebagainya, alasan bla 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 dan sebagainya, ya kan? Itu menurut saya juga tidak baik. Semestinya kalau memang insya Allah masih bisa mengurusi lah gitu, insya Allah masih bisa mengurusi. Nah, kemudian juga misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang berikutnya itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh, kan gitu kan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memperbaiki hubungannya atau berbaik-baik dengan saudaranya, tetangganya, kan begitu. Nah, kita juga harus menjaga ketaatan kita dan kecintaan kita kepada Rasul, yaitu tadi sama tetangga ya yang baik, jangan sampai tetangga seperti nggak bertetangga, kan gitu nggih. Lewat ngarep omahe gak gelem lantaran apa ya semacam-macam gitu kan, dan sebagainya. Ini harus kita jaga. Kalau cinta sama Rasul ya kita juga harus berusaha untuk melakukan
sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Meskipun juga tidak bisa 100% gitu kan. Contoh misalkan Rasulullah SAW sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak gitu kan, saking panjangnya bacaan yang beliau baca gitu kan. Wah pokoknya aku cinta sama Rasul, ya kan, berusaha jam 12 malam sampai adzan subuh lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu mungkin kalau istiqomah gitu kan, wah luar biasa itu. Istiqomah itu maksudnya sampai akhir hayatnya, oh masya Allah luar biasa, ya kan, luar biasa sekali. Tapi kan Rasul insya Allah kalaupun kita mengikuti sunnahku, ya kan, kalaupun tidak bisa baca panjang-panjang, yang pendek-pendek saja, yang penting istiqomah, kan ngoten toh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalilnya di sini di dalam surat Al-Imran ayat 31, ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, nanti tafsirnya ini bisa dijelaskan sama Ustadz Suharno kan. Seperti itu kan. Pada intinya pripun, Pak? Cinta sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ikutilah aku, kan gitu nggih. Kurang lebih seperti itu pemahaman detailnya nanti bisa dijelaskan kepada Ustadz Suharno terkait dengan ilmu tafsirnya. Atau mungkin sekarang mau ditambahkan, monggo. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, mengikuti perintahnya Allah. Terus sampun. Jadi orang mengatakan kalau mencintai Allah, dia harus mengikutiku, mengikuti Rasulullah. Maka Allah akan mencintai. Ngoten nggih? Nah, berarti ada kaitannya. Orang yang cinta Allah mesti cinta Rasul. Begitu pula sebaliknya, orang yang cinta Rasul mesti cinta Allah. Ya kan? Kalau cintanya baik, kan, cintanya baik. Karena terkadang juga ada, ya kan, aku cinta Rasul tapi gak sholat. Ya ada gitu kan, kesana kemari dan sebagainya, aku cinta Rasul tapi ternyata gak sholat. Ya ada gitu kan. Tapi kalau tulus dia cintanya sama Rasul, pasti dia melaksanakan perintahnya Allah. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau cinta sama Allah, mesti juga pasti cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi taati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam taatullah azza wajal. Nah, ketika seseorang itu taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tulus ikhlas, ya kan, insya Allah dia juga pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Di dalam surat An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Pripun niki? Barang siapa yang mencintai Rasul, sesungguhnya bener nggih, telah mencintai, mentaati Allah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dipastikan gitu nggih, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dipastikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wan nasihu li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da mauti. Nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah sedo, gitu kan? Beliau sudah meninggal. Bagaimana yaqtadil minal muslimin ayakra'u siratihi fi buyutihim. Nah, kita dianjurkan agar kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala itu semakin kuat, gitu kan. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebaiknya kita membaca sirahnya, membaca perjalanan hidupnya. Gitu Pak. Dari situ kita kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari poin itu, dari hal itu, ya kan? Apalagi saat ini kita tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi sebagian orang yang Allah izinkan bisa berangkat haji dan umroh, itu pun baru melihat makomnya, nggak ada fotonya kan? Nah, melihat makomnya,
melihat apa namanya tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebegitu indahnya dibentuk gitu kan, tidak melihat wajahnya, bahkan sampai dulu kita juga sampai sekarang ini maksudnya kita tidak pernah apa namanya berinteraksi langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka caranya bagaimana? Itu biqiraah, dengan membaca sirahnya, perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak Pak buku-bukunya. Kalau kita misalkan berat untuk membeli kitabnya atau bukunya, bisa klik aja di PDF, ya. PDF di Google gitu kan. PDF Sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah banyak. Tapi ya harus diperhatikan penerbitnya dan sebagainya kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang berikutnya adalah berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, ya kan? Akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya kan, perangainya itu seperti halnya kita pernah mendapatkan cerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu ketika hidup itu pernah mengasihi orang pengemis buta, menyuapinya, ya kan? Bahkan ketika disuapin itu sambil dihina, nah dicaci maki dan sebagainya. Ya kan, akhlak kita yang kemudian kita bisa tiru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah itu tadi, saling mengasihi. Sekalipun air susu dibalas dengan air tuban kan gitu nggih. Nah, sekalipun seperti itu, insya Allah ketika kita betul-betul gitu kan berusaha akhlak kita baik, ya kita balas dengan kebaikan gitu kan. Meskipun juga berat, terus dikai malah kayak gitu kan. Rasul pun mungkin ya karena beliau punya sifat yang berbeda dengan kita nggih. Hatinya aja dicuci oleh malaikat gitu kan. Disucikan oleh malaikat, dihina seperti itu pun juga beliau tenang-tenang saja gitu kan. Tenang-tenang saja gitu. Ternyata kehinaan yang dilontarkan oleh seseorang tadi itu sampai kemudian Rasul sedo gitu kan, ya kan, terus kemudian diganti oleh sahabatnya itu sampai ternyuh. Ternyuhnya apa? Ternyuhnya yaitu tadi, ternyata dulu yang aku onek-onek itu ketika dia rajin nyuapin itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kan masuk Islam. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW ketika hendak mau melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, dilempari kotoran dan sebagainya. Yang melempari kotoran juga orang yang belum iman. Pas sakit dijenguk, pertama yang jenguk juga Rasul, akhirnya tersentuh, ya kan? Barangkali kita bisa mempraktekkan gitu gitu. Sekiranya. Tapi kayaknya berat gitu kan. Tapi kayaknya ribet. Kalaupun kemudian tidak bisa seperti Rasulullah SAW 100% gitu kan, ya paling enggak ke lapangan dada tadi itu, kemudian saling mengasihi dan sebagainya seperti itu. Itu bagian dari akhlaknya Rasulullah SAW. Kemudian biadabi, dengan adab-adab yang baik, ya kan? Adab yang baik, kita contoh adab-adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa? Adab bertamunya, kemudian adab makan dan sebagainya. Kita berusaha untuk mencontohnya, gitu kan? Adab makan itu ya pakai tangan kanan, tidak boleh pakai tangan kiri kecuali kalau tangan kanannya nggak ada kan, ngoten toh. Boleh pakai kaki kalau memang tangan kanan kiri tidak ada dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi dengan adab-adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wayal tazimu sunnatahu biqauli wal amal. Kemudian kita seyogyanya menerapkan, gitu kan? Menerapkan di dalam kehidupan kita ini, ya, apa itu yang diterapkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kata-kata kita sampai perbuatan kita. Kalau kata-kata tadi yang saya sampaikan itu kita jaga lisan karena itu bagian dari sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian amal itu ya amal perbuatan, kayak tadi lapang dada dan sebagainya, ya kan. Misalkan kita ngasih air susu dibalas air tuban, ya syukur alhamdulillah kita bisa lapang dada.
Kalau gak sabar ya kaplok gede gitu. Biasanya kan ya namanya manusia kan nih. Kalau Rasul ya tentu kita jauh lah nggih. Rasul sallallahu alaihi wasallam maksum bersih dari dosa gitu kan. Kita sidik-sidik dosa dan sebagainya. Ya gitu ya. Syukur alhamdulillah bisa sikap kita bisa baik dan sebagainya. Meskipun saya yakin saya sendiri pun juga berat untuk menahan hal itu gitu Pak. Ya kan wis dikai ape-ape wis diluroi gitu kan. Malah balasannya seperti itu. Kadang kan dongkol nih Pak kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha untuk yastafidu, mengambil manfaat apa yang diambil manfaat dari kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar. Caranya dari mana? Ya dari kita membaca sirahnya Rasul itu. Dengan membaca sirahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengambil pelajaran kehidupannya. Oh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau tidur itu seperti ini, ya kan? Kalau melakukan hal-hal itu kebaikan itu. Misal tadi saya ngomong bertamu kemudian makan itu seperti ini dan sebagainya ya kan kita bisa mengambil ibrohnya ya kan kita bisa mengambil ibroh dalam kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kita membaca sirahnya. Kemudian an yashamu fi nasri sunnati, kemudian kita juga ikut menyebarkan ya kan menyebarkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyebarkan kebaikan-kebaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bainan nas di masyarakat kita pada umumnya itu kita berusaha itu Pak. Contohnya sholat jamaah itu kan pahalanya besar gitu. Sholat jamaah itu kan pahalanya besar. Kita ngajak itu juga bagian menyebarkan sunnahnya Nabi. Kan Rasul ngendikan kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat ya kan. Sampai kemudian kita bisa mengajak keluarga kita, saudara kita bisa sholat berjamaah, itu kan pahalanya lebih besar. Selain itu juga ya kan kita mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan untuk menyebarkan ke masyarakat dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait adabnya anak ke orang tua ya kan adabnya anak ke orang tua, kemudian adabnya orang tua ke anak dan sebagainya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan ini mungkin ya sedikit intermezzo aja nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika itu sholat ya kan kemudian punggungnya itu dinaiki cucunya. Pernah dengar ceritanya mungkin gitu. Nah, punggungnya itu dinaiki oleh cucunya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka tidak membuat cucunya ini mungkin yang sedang asik-asiknya bermain patah dengan tiba-tiba langsung berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dibiarkan dulu dia selesai naik di punggungnya. Setelah selesai puas, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Nah, kalau kita kayaknya sabar orang gitu kan. Kalau kita kemudian sabar enggak kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu kan dan lain sebagainya lah terkait dengan amalan-amalan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita. Kemudian kita juga berusaha Bapak Ibu yang paling penting menghilangkan tuduhan-tuduhan gitu kan, menghilangkan tuduhan-tuduhan yang ada di masyarakat, ya kan, terkait dengan bahwa Rasulullah SAW Muhammad itu cuma dongeng, itu cuma cerita fiktif belaka, nggak ada dulu Rasulullah SAW itu nggak ada, Nabi Muhammad itu nggak ada dan sebagainya. Nah tuduhan-tuduhan seperti itu kita harus berusaha untuk membentengi. Mengkanter gitu kan. Untuk apa? Ya melawan orang-orang seperti ini gitu. Melawan orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedo gitu kan. Mereka semakin semena-mena tuduhannya dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tukang kawin gitu kan. Istrinya banyak dan sebagainya. Nah tugas kita adalah berusaha untuk membentengi hal itu semuanya. Syukur alhamdulillah kita belajar, kemudian kita bisa
nasihati mereka-mereka itu yang memusuhi Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal itu yang poin-poin itu yang dinasihatkan kepada kita dari Rasulullah SAW, kita berusaha untuk meyakini dengan seyakin-yakin diri kita, bitasdik tadi itu tentang keberadaannya Rasulullah SAW. Kemudian kita juga meyakini dengan seyakin-yakin kita bahwa Rasulullah itu ada bukan hanya sekedar jasadnya saja, tapi ada untuk intasyarul Islam, untuk menyebarkan agama Islam ini melalui tauhid. Kemudian kita juga mengimani apa yang datang dari Rasulullah SAW berupa Al-Quran itu sendiri sebagai mukjizat, kemudian sunnah, ya kan, fi fi'li wa qauli Rasulullah SAW, dari perkataan maupun perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian selepas Rasulullah SAW sedo, kita tetap harus meyakini hal itu, ya kan. Cara kemudian kita bisa memupuk rasa keyakinan itu adalah dengan membaca sirahnya tadi itu, membaca sirahnya, ya kan. Selain membaca sirahnya adalah kita juga taat kepada Rasulullah SAW meskipun beliau sudah sedo. Kenapa? Karena orang yang membaca sirahnya akan timbul rasa cinta, orang yang cinta akan timbul rasa taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tugas kita adalah kita berusaha untuk menyebarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Meskipun tugas itu mungkin ada yang mengatakan bahwa itu tugasnya para ulama, tugasnya para dai, tapi sebagai seorang muslim, individu kita ini itu juga punya beban untuk membantu, ya kan, menyebarkan Islam ini, menyebarkan sunnahnya Nabi, menyebarkan Al-Quran. Kita ajarkan seperti itu maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah an-nasihatu li a'immatil muslimin. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Nah, kalau yang di sini ya beberapa hal yang kita baca adalah poin-poinnya itu ada nasihat-nasihat untuk pemimpin, ya kan? Kemudian juga ada nasihat-nasihat dari kita untuk pemimpin. Nah, dari kita untuk pemimpin, gitu kan? Nah, seperti itu. Wa a'immatul muslimin imma ayyakunu li hukami au min yanubi anhum. Nah, seyogyanya itu kan yang dimaksud, bukan seyogyanya, yang dimaksud dengan apa namanya pemimpin kaum muslimin itu adalah, ya kan, seorang penguasa atau wakilnya, seorang penguasa atau wakilnya. Wa imma ayyakunul ulama'i, ya, dan itu juga termasuk salah satunya adalah ulama. Kemudian wal muslihin, orang-orang yang solih, orang-orang yang solih. Yang dimaksud dengan a'immatul muslimin itu adalah penguasa dan pimpinannya, kemudian juga seorang ulama, kemudian juga yang dimaksud itu adalah seorang yang soleh, seorang yang soleh, seperti itu. Fa amma hukamil muslimin fayajibu ayyakunu minal muslimin. Nah, seyogyanya ini ketika pemimpin kaum muslimin itu fayajibu, ya wajibnya, seharusnya ayyakunu minal muslimin, sebaiknya juga dari kaum muslimin. Itu. Pemimpin kaum muslimin ya seharusnya dari umat Islam, dari kaum muslimin, seperti itu. Nah, kenapa? Karena ketika seseorang muslim yang menjadi seorang pemimpin, ingat yang digarisbawahi di sini adalah muslim yang taat. Bukan hanya muslim-musliman, tapi memang benar-benar muslim di sini ya muslim yang taat sama Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ketika pemimpin itu dari kaum muslimin, maka kita harus ada timbul dalam hati kita ini rasa taat kepada kaum muslimin itu yang jadi pemimpin, ya kan? Ya, seperti itu. Ketaatan apa yang kemudian bisa kita
disebabkan kenapa kok kemudian kita harus taat kepada muslim yang jadi pemimpin itu, gitu kan? Nah, di sini disebutkan karena dengan adanya seorang pemimpin yang baik tadi itu, ya kan, yang soleh tadi itu maka seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam ini, kemaslahatan, kebaikan-kebaikan Islam yang ada di dalamnya ini akan terwujud. Nah, seperti akan terwujud. Nah, selain itu juga, maka keadilan-keadilan itu juga akan ditegakkan dengan baik. Nah, makanya kenapa ketika umat Islam itu, ya kan, ketika satu negara itu apalagi mayoritas muslim, gitu kan, sebaiknya, seyogyanya, sewajibnya ya pemimpinnya seorang muslim. Jangan taat ya, muslim taat, nggih. Nah, jangan ditanya itu sekupnya negara atau daerah atau apa, nanti biar dijelaskan sama Ustaz Suharno, nggih. Jangan tanya saya. Gitu. Apakah sekupnya itu ya semuanya? Apakah hanya puncak negara saja, sedangkan bupatinya, sedangkan gubernurnya boleh dari yang lainnya? Nanti biar disampaikan oleh Ustaz Suharno yang dulu pernah jadi anggota dewan yang lebih detail terkait dengan hal itu, gitu kan? Nah, tapi yang jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya pemimpin Islam, pemimpin kaum muslimin, muslim di sini itu maka disebuti tanpa dikatakan muslim taat gitu, muslim itu ya maksudnya adalah taat gitu. Ya kan? Tanpa harus disebutkan muslim taat gitu kan. Gitu. Maksud di kitab ini adalah muslim yang taat gitu. Meskipun tidak ada kata muslim taat gitu kan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nggih. Nah, sedikit tambahan dari sini. Kenapa kecintaan itu timbul kepada kaum muslimin tadi yang taat, bisa membuat keadilan yang baik, kemudian bisa membuat sistem yang baik dan sebagainya itu. Kita taat kepada dia, kita cinta kepada dia bukan akhsos, bukan karena orangnya, tapi karena apa yang dia lakukan, keadilannya itu loh Pak, kebenaran yang dia lakukan, keadilan yang dia lakukan. Nah, kita taatnya dari situ. Maka yang ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum itu bukan disebabkan karena saksun, bukan disebabkan karena seseorangnya, ya kan? Tapi disebabkan karena kemaslahatan yang dia terapkan ketika dia menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, boleh nggak kemudian kita ini tidak taat kepada pemimpin yang tidak taat? Nah, itu juga bagiannya Ustaz Suharno, gitu. Itu bagiannya beliau, begitu. Nah, dalam hal ini jenengan bisa menilai sendiri pemimpin-pemimpinnya gitu. Nggih. Ini terkait videonya Quraisyhab. Nggih. Quraisyhab itu berkait dengan pemimpin. Nggih. Kira-kira begini ini ya. Redaksinya kira-kira begini. Jangan kira Anda tidak dipertanyakan di akhirat nanti ketika Anda mendukung pemimpin yang dolim, bohong. Mendukung Ya, mendukung dan sehingga pemimpin itu tetap bertahta di situ. Jadi atas dukungan kalian itu, kalian pemimpin bohong itu, atas dukungan kalian itu dia bisa bertahta dan berkuasa penuh terhadap negara. Nah, pertanyaan saya, apakah itu ayat Quran atau hadis? Kalau ayat Quran kita nggak bertanyakan ya, tapi kalau hadis sahih atau tidak? Kalau di sini di dalam penjelasan ini itu tidak ada kebaikan, itu tidak ada kebaikan di sini. Nah, ini Pak. Fa innahu la khairan fi ummati la tansikhul li hakim.
tidak ada kebaikan bagi seseorang, ya kan, yang dia tidak berani mengatakan. Wala taqulu lidzalim anta dzalim. Tidak ada kebaikan seseorang, ya kan, maupun mujtama maupun masyarakat yang sudah jelas-jelas itu zalim, tapi dia tidak mau mengatakan anta zalim. Ada di sini, Pak. Itu sepertinya nanti akan sampai ke sini. Maksud saya ada ayat atau ada kata saja untuk menyampaikan saja sudah nggak baik gitu ya. Jadi tidak ada kebaikan gitu. Ketika dia diam kita kan seperti itu ya. Pemahamannya kan. Ketika kita diam melihat orang zalim, melihat pemimpin zalim berbohong, berdusta, penipu, korup, killing ya, membunuh ya. Kita akan gonjang-ganjing ceritanya di negara kita ini. Nah, apalagi yang mendukung, berarti kan lebih parah. Ini menurut logika saya aja. Logika saya aja. Kita diam saja, tidak ada kebaikan di situ. Ya kan? Kita diam saja, apalagi membenarkan, apalagi mendukung, sehingga dia kuat kan gitu. Kuatnya pemimpin itu karena dukungan yang mendukung. Karena dukungan rakyat kan, sehingga dia kuat, berbuat semena-mena. Nah ini kan yang apa benar memang suatu saat nanti di akhirat dipertanyakan, dipertanggungjawabkan ucapan kita itu. Nah itu ayat Quran atau hadis? Hadis. Ada nggak, Ustaz? Kalau saya di ayat Quran hanya terkait dengan jangan memilih pemimpin dari itu. Cuman kalau terkait dengan ayat Quran bahwa kita mendukung pemimpin yang zalim, kemudian ini saya belum nemuin, belum nemuin. Oh, Pak Kiai Quraisy Shihab. Itu beliau menyampaikan ayat atau hanya sekedar penjelasan gitu? Saya lupa, tapi intinya redaksinya begini. Jangan mengira Anda tidak akan dituntut di kemudian hari ketika Anda mendukung kebohongan, kezaliman para pemimpin. Dan mendukung sehingga pemimpin itu menjadi kuat. Yang jenengan pertanyaan kata-kata jangan itu tadi dan seterusnya itu apakah ada di dalam? Bukan. Jangan kira. Jangan kira itu kowe iki aja. Iya, kowe aja merasa aman loh mendukung pemimpin zalim. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi bukan di hadis maupun Quran. Karena saya belum pernah menemukan ayat yang terkait dengan itu. Jadi setia, mendukung setia. Tapi kalau kemudian orang dipimpin Fir'aun tidak bisa melawan karena ketidakmampuannya, karena dia mustahil habib, ya itu bukan benar mendukung. Tapi kalau dia berwalang, misalnya dia ada orang baik, orang dia berwalang, yang jelek tadi itu di situ konteksnya saja. Jadi tidak kemudian dipukul rata semuanya bahwa yang akan diazab itu adalah orang yang sebenarnya dalam hatinya itu nggak mau mendukung gitu, atau mungkin dia juga benar-benar nggak mau mendukung, cuma tidak ada waktu untuk speak up atau tidak ada kelompok untuk speak up gitu kan. Ini warna politik kita itu kan ya, kalau pegawai PNS kan mesti apa ya? Iya, mesti taat gitu. Iya. Iya. Ribon. Saya punya pemikiran ya. Nggih, ribon Pak. Nggih. Iya. Itu mutlak. Mutlak. Ada Qur'annya. Iya. Kita dihadapkan sama Kondisi bahwa ini sudah kejadian. Iya. Pemimpinnya A. Takdir. Iya. Kejadian sudah jadi loh. Bukan proses ya. Iya. Begitu sudah jadi proses berjalan. Entah itu proses benar apa enggak. Jadi. Iya. Itu takdir Allah. Begitu takdir berjalan, maka mau nggak mau ini harus sepakat sama ini. Taat sama Allah, taat sama Rasulullah dan ulil amrinya. Iya. Ini Konsekuensi yang harus ini. Nanti terserah itu nanti ada apapun dalam prosesnya itu saya nggak ngerti. Tapi begitu terjadi itu takdir. Untuk taat ya. Iya harus taat. Nggak boleh terus mengatakan sopo sih pemimpinnya. Pemimpinnya nggak benar, tidak bisa gitu. Mas tadi itu sudah takdirnya Allah, nggak bisa dilawan itu. Makanya harus mimpin, makanya pada waktu proses harus milih kita itu ya seperti itu, ini takdir sudah. Maka tidak bisa dikatakan
oh saya nggak bisa mengikuti pemimpin ini karena apa? Ini pemimpin dolim atau apa? Nggak bisa, ini harus taat juga. Sedangkan untuk kudeta pun nggak boleh. Iya. Ya, Cool. seperti itu mungkin apa Nggih. yang ada di pikiran saya. Nggih. Terus Sun. Tapi gini, ada yang mengatakan bahwa Allah itu akan memberikan pemimpin sesuai dengan kondisi Umatnya. sesuai dengan kondisi umatnya, sesuai dengan kondisi rakyatnya. Nggih. Jadi kalau jadi kita nggak tahu lah ya serangan fajar apa segala macam Iya. kondisi rakyat, ya kan? Itu kan Sama selera. itu kan kondisi rakyat. Nggih. Jadi rakyatlah sebenarnya yang dikehendaki Allah untuk memilih pemimpin yang soleh gitu deh. Yang soleh. Kan zaman sekarang sudah ada tuh pemimpin soleh itu di mana itu Iya. katanya kan ada. Iya. Yang nggak jelas juga ada. Iya. Tapi yang nggak jelas yang menang. Nggih. Masalah itu gini Pak Budi, belum tentu orang Indonesia itu punya pemimpin yang soleh. Masalahnya itu, jadi nek tadi punya pemimpin yang soleh, Pak, iso ini. Nggak bisa bebas gitu. Artinya kan sesuai dengan kondisi Nah, rakyat. makanya sesuai dengan kondisinya, maka sudah ditentukan takdirnya seperti itu. Kalau sudah takdirnya seperti itu, tidak boleh komplain, itu sudah selesai. Ada suatu kejadian nyata di Kendal Pemalang. Jadi calon bupati Nggih. itu kan angkat bahasa selingkuh apa namanya berzina. Nggih. Sebelum pemilu pencoblosan menang. Memang Iya, pasti. Itu tadi sebenarnya pemimpin itu apa namanya jadi pemimpin itu adalah salah satu kan kebodohan. Betul kata Pak Sofi tadi itu selama kemudian dia jadi pemimpin ya taati. Tapi ada ayat yang tadi bahwa tidak ada ketaatan mutlak kepada sesuatu apabila dia bermaksiat. La ta'at. La ta'ata fil ma'ruf illa fi masyarakat wal sunnah. Tidak boleh kemudian mentaati buta, tidak boleh. Fanatik buta. Fanatik buta ya kan. Nggih. Di Islam nggak pernah revolusi ya. Tapi kalau terkait dengan tadi yang Tapi tidak di ada awal, buta juga. kalau terkait dengan tadi yang di awal bahwa azabnya Allah itu yang saya pahami, Allah juga kemudian tidak kok tega semuanya langsung kena gitu. Mesti juga Allah juga akan ini ya, ini. Oh, ini. Makanya keadilan Allah yang sebenar-benarnya itu hanya Allah yang adil, itu di situ gitu. Tidak kok kemudian ini nyun sewu nggih, pemimpinnya ini gitu nggih. Was, karena ini enggak baik nyun sewu nggih. Akhirnya seluruh masyarakat itu semuanya akan diazab oleh Allah di neraka gitu. Sepertinya tidak sekejam itu Allah Subhanahu wa taala. Memang Nggih. tidak meyakini itu. Nggih. Tapi kecerobohan di rakyat Iya. memilih kan sudah terjadi sekarang ini. Iya. Ketika ada peralihan ya, Nggih. muncul semua itu kejahatan-kejahatan itu. Iya. Muncul semuanya. Nggih. Ya kan? Nggih. Artinya apa? Rakyat salah pilih sebenarnya. Sebenarnya rakyat salah pilih. Nggih. rakyat yang mana Pak Budi? Hah? Rakyat Ya maksudnya rakyat yang memilih. rakyat yang mana? Nah, saya bilang itu, karena saya bisa gitu-gitu kan gitu. Itu. Artinya kan Tapi rakyat yang mana? Ya maksudnya rakyat kebanyakan kan Iya. rakyat kebanyakan salah pilih kan gitu. Logikanya kan begitu. Nggih. Wallahu a'lam bishawab ya, Pak. Sepertinya untuk saya ini cukup wallahu a'lam bishawab. Saya tidak punya kompeten untuk lebih dalam terkait dengan hal-hal itu. Tapi kalau untuk tadi yang disampaikan, apakah ada ayat yang disampaikan oleh Dr. Freysiap itu di ayat saya belum pernah nemukan. Kemudian di hadis pun juga yang bunyinya seperti itu, nyun sewu saya juga belum pernah menemukan. Ngoten nyun sewu. Cuma memang yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Sat Suharno bahwa memang ada beberapa hadis yang kita itu dianjurkan untuk memberikan nasihat gitu kan. Engda sultani jahir gitu nih. Nah, kita diminta untuk memberikan istilahnya nasihat kepada pemimpin-pemimpin yang biar direl kebenaran. Makanya di sini nanti juga ada keterangan biar direl kebenaran seperti itu.
Nggih, ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga nanti bisa dilanjutkan di kemudian hari ya, diskusi-diskusi yang menambah kafaah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Muwafiq ila awamin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.